bisa select lagi. Kemudian teman-teman masuk ke effect, kita akan menaikkan volume suara ini. Pilih normalize. Ini sesuaikan seperti ini yang saya lakukan. Kemudian saya di sini menggunakan min 1 dB. Oke. Ada kenaikan volume dari dinamik suaranya. Kemudian biasanya setelah itu saya lakukan penghilangan noise di awal. Ini biasanya saat melakukan rekaman saya ada diam sekitar minimal 5 detik untuk mengambil profile noise-nya, untuk nanti selanjutnya dapat saya olah. Caranya yaitu untuk menghilangkan noise, kita select bagian ini seperti ini. Kemudian teman-teman masuk ke effect, noise reduction, pilih get noise profile, kemudian select seluruhnya track ini, masuk ke effect lagi, noise reduction. Teman-teman silakan bereksperimen terkait Jumpa lagi kawan-kawan semua. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit tip terkait bagaimana untuk memperbaiki audio hasil rekaman kita, apalagi kita menggunakan sebuah mikrofon dari headset handphone teman-teman semua. Di sini saya mempunyai sebuah contoh suara. Di sini kita akan memperbaiki kualitas dari suara ini sehingga menjadi lebih bagus dari hasil rekaman aslinya. Ini adalah hasil rekaman aslinya. Di sini kita akan lihat sebuah noise, profil noise. Mungkin teman-teman bisa gunakan headset untuk bisa mendengarkannya lebih jelas. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat lonjakan dinamik suaranya di bagian ini, bagian atas ini. Baik, itu noise yang ada di dalam rekaman audio ini. Kemudian ini adalah rekaman suaranya. Jumpa lagi kawan-kawan semua bersama saya Tutor di Utuh Channel. Nah, yang biasanya saya lakukan adalah melakukan penyamarataan secara rata-rata tinggi rendah suara ini yang dilakukan otomatis dari aplikasi Audacity. Pertama saya coba copy dulu. Baik. Di sini teman-teman bisa masuk setelah ini terselect seperti ini. Ini berarti sudah terselect seluruhnya track ini. Teman-teman masuk ke effect, masuk ke kompresor. Silahkan teman-teman mengatur perkiraan rata-rata tinggi rendah suaranya. Di sini saya biasanya tergantung dari jenis rekaman, hasil rekaman, saya di sini menggunakan 5, threshold-nya dan noise floor-nya di 30. Baik, sudah. Kemudian teman-teman bisa lakukan dalam posisi masih terselect seperti ini. Teman-teman silakan masuk ke effect lagi, masuk ke filter curve, kemudian masuk ke manage, factory preset. Silakan teman-teman masuk ke bass boost untuk menambahkan efek. Oke. Kemudian teman-teman silakan masuk ke efek lagi, kemudian ke filter
hub lagi. Ini teman-teman pilih yang treble boost. Baik, kita dengarkan. Lonjakan dari suara noise-nya jadi semakin tinggi setelah kita lakukan perubahan tadi. Kemudian kita coba pada bagian suaranya atau audionya. Jumpa lagi kawan-kawan semua bersama saya Tutor di Utuh Channel. Kemudian kita dengarkan suara aslinya. Jumpa lagi kawan-kawan semua bersama saya Tutor di Utuh Channel. Ada perbedaan antara suara yang sudah kita lakukan perubahan tadi dengan suara aslinya, yaitu di suara yang telah kita rubah di bagian atas ini ada penambahan karakter, seperti adanya penambahan bass di dalam suara itu tadi, sedangkan di suara aslinya kita masih mendapat seolah-olah suara itu terdengar kering atau melayang tanpa ada penambahan karakter bass di dalamnya. Kemudian teman-teman bisa select lagi. Kemudian teman-teman masuk ke effect, kita akan menaikkan volume suaranya ini. Pilih normalize. Ini sesuaikan seperti ini yang saya lakukan. Kemudian saya di sini menggunakan min 1 dB. Oke. Ada kenaikan volume dari dinamik suaranya. Kemudian biasanya setelah itu saya lakukan penghilangan noise di awal. Ini biasanya saat melakukan perekaman saya ada diam sekitar minimal 5 detik untuk mengambil profile noise-nya. Untuk nanti selanjutnya dapat saya olah. Caranya yaitu untuk menghilangkan noise. Kita select bagian ini. Seperti ini. Kemudian teman-teman masuk ke effect. Noise reduction. Pilih get noise profile. Kemudian select seluruhnya track ini. Masuk ke effect lagi. Noise reduction. Teman-teman silakan bereksperimen terkait pengaturan ini. Saya mainnya di 12 dan sensitivity-nya 6. Oke. Terlihat garis noise ini sudah tipis, tapi kita coba lihat apakah masih terdapat noise di dalamnya. Nanti silakan teman-teman lihat lonjakan dinamik suaranya di sini ya. Masih ada, tetapi kecil. Untuk itu, teman-teman silakan lakukan perbaikan noise lagi. Select seluruh track sekali lagi. Masuk ke effect. Repeat noise reduction. Saran saya untuk perbaikan noise ini setidaknya 2 kali, atau jika 1 kali sudah bisa menghilangkan noise sudah cukup. Tetapi jika terlalu sering untuk melakukan perbaikan noise, maka karakter di dalam suara kita akan hilang. Jadi seolah-olah suara hasil rekaman kita itu seolah melayang. Jadi ada kesan seperti suara robot. Kita dengarkan. Noise-nya sudah hilang. Kemudian kita dengarkan volume suaranya. Jumpa lagi kawan-kawan semua bersama saya Tutor di Utuh Channel.
Tahap terakhir, biasanya setelah perbaikan noise seperti ini, saya hanya lakukan 2 kali perbaikan noise. Saya select seluruhnya, track ini, kemudian saya masuk ke effect, saya masuk ke limiter. Di sini saya akan memotong atau memangkas tinggi rendah suara ini untuk menjadi lebih rapi tetapi tidak merusak dari komposisi dinamikanya. Di sini saya gunakan pilihan hard clip. Teman-teman silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman. Hard clip, kemudian di limit dB-nya saya gunakan min 10. Ada perubahan, terjadi pemangkasan di ujung-ujung dinamika suaranya yang lebih tinggi maupun rendah. Kita coba dengarkan. Jumpa lagi kawan-kawan semua bersama saya Tutor di YouTube channel. Sudah menjadi lebih bagus. Kita periksa lagi noise-nya. Noise-nya sudah hilang, kemudian ada di awal tadi kita mendengar suara klik. Ini adalah saat saya mengklik mouse saya. Jadi masih tertangkap dari audio ini. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait salah satu cara perbaikan kualitas suara kita saat kita menggunakan mic sederhana. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.